Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Ranupiger dari kelas 5B2 dengan NIM 1810301081. Di sini saya akan menyampaikan suatu analisis bencana. Nah, di sini saya mengambil suatu bencana banjir di daerah saya sendiri dan sekarang masih bukan dari tahun berapa atau berapa, tapi sekarang lagi mengalami kebanjiran. Nah, untuk lokasinya itu ada berbagai macam lokasi, ada yang dari Jambar Akar, ada yang dari Maras Bantan, dan ada dari Talo. Nah, untuk Talo itu kecamatannya Talo, untuk Maras Bantan dan Jambar Akar itu kecamatan Semidang Alas Maras. Nah, di sini saya berfokus ke kecamatan Semidang Alas Maras karena Semidang Alas Maras lagi banjirnya gede banget sampai ke knee atau lutut. Nah, untuk wilayahnya itu ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Di sini saya tidak bisa langsung turun ke lapangan untuk mendokumentasikan secara langsung karena saya sudah pulang ke Jogja. Nah, untuk bahaya ancamannya yaitu bisa tanah longsor, terlebih di daerah desa Jambar Akar itu masih banyak tebing-tebing yang ancamannya akan terjadinya tanah longsor. Nah, untuk peta topografinya nanti akan saya share di sini atau akan saya share di sini, akan saya tampilkan di sini untuk peta topografi daerah Jambar Akar. Nah, berbagai desa dari Kecamatan Semidang Alas Maras, Suma, Kabupaten itu. Nah, untuk daerah desa Kecamatan Semidang Alas Maras atau lebih tepatnya di desa Jambar Akar itu tidak terlalu jauh dari pesisir pantai, tidak sampai 15 km dari pesisir pantai. Untuk daerah Kecamatan Semidang Alasnya sendiri itu lebih kurang 150 meter dari pusat kota Bengkulu. Nah, untuk letak geografisnya yaitu Kabupaten Seluma itu memasuki suatu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan luas 1223,74 km persegi. Populasinya yaitu 185.587 jiwa. Untuk sukunya itu suku Serawai, demografi itu zona waktunya menggunakan WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Jumlah kecamatannya ada 14, jumlah kelurahannya ada 20, dan jumlah desanya ada 182. Nah, untuk lebih detailnya lagi, Kabupaten Seluma dan ibu kotanya Tais, yaitu penduduknya sekitar 297.870 jiwa dengan 180.000 jiwa yang laki-laki dan 129.187 jiwa perempuan. Nah, di sini kehidupan masyarakatnya lebih ke petani padi dengan petani sawit. Untuk petani karet kurang, apalagi pembisnis. Nah, di sini juga untuk kesiapsiagaan masyarakat daerah tersebut, masyarakat merasa kayak kaget karena daerah tersebut bahkan jarang banget yang mengalami kebanjiran. Jadi masyarakat kalau soal bencana kebanjiran itu kayak masih merasa kaget, was-was ketika mau tidur, takut air semakin naik dan semakin naik. Kalau soal penyampaian saya tadi sekian. Untuk masalah matriks ataupun yang kuning, hijau atau merah itu saya kurang tahu karena belum terlalu mendalami kejadian di sana. Cuman saya mendapatkan informasi bahwa di sana mengalami banjir setinggi lutut, dan itu di daerah Kecamatan Semidang Alas Maras sendiri itu kayak suatu kejadian yang nggak akan terbayang karena mereka nggak bakal mikir bahwa bakal kejadian kebanjiran. Nah, untuk video-videonya ataupun dokumentasi baik foto dan videonya akan saya share setelah ini.
Semua yang indah sekejap bisa luluh lantah. Bersyukurlah bukan kita, namun mereka yang pergi adalah saudara kita. Duka ini duka kita. Selamat jalan, wahai saudaraku. Di sini kami berdoa untukmu. Tenanglah, tenangi kami untukmu. Atas nama cinta, tak peduli siapapun, bersatu untuk saling bantu. Ribuan nyawa yang pergi, tinggalkan teguran untuk semua. Duka ini jelas duka kita. Selamat jalan, wahai saudaraku. Di sini kami. Nah, sekian dari video dari saya dalam menyampaikan suatu analisis bencana untuk memenuhi praktikum di modul manajemen bencana di Prodi S1 Fisioterapi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya masih belajar dan belajar. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.